Dalam kasih, dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, puji nama Tuhan, Natal semakin dekat. Saya Pendeta Adi Cahyono menyapa bagi kalian dalam program Sapaan Gembala GKI 5 pada hari ini Selasa 14 Desember 2021 dalam rangkaian masa raya Natal. Saya lebih banyak mengajak kita menaikkan puji-pujian masa raya Natal baik tentang Advent maupun Natal. Dan ini tema yang saya ajak kita renungkan adalah 3 jenis manusia menyambut Natal. Sebab itu saya mengajak kita menaikkan pujian berikut ini secara bersama-sama. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kembali kami bersama akan membaca merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada setiap kami, umat-Mu yang saat ini sedang menyiapkan hati menyambut merayakan hari kelahiran Juru Selamat ke tengah dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita Natal pertama tertuang di dalam kitab Lukas pasal 2. Kitab Lukas pasal 2 saya akan membacakan bagian ayat 16 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu pada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan catatan Lukas tentang peristiwa seputar Natal secara khusus ketika bayi Yesus telah lahir ke tengah dunia melalui rahim perawan Maria. Yang kita tahu, yang sebentar lagi juga nanti kita akan menyaksikan kembali kisah Natal pertama kebaktian
kemudian malam Natal, dan juga sukacita perayaannya daripada Natal tanggal 25. Kita melihat bahwa ada beberapa orang yang mendapatkan keistimewaan melihat langsung bayi Yesus itu. Namun respon mereka beragam. Saudara, kalau kita perhatikan dalam rangkaian perikop pasal 2 ini, sebenarnya berita Natal, sukacita Natal yang disampaikan kepada para gembala oleh malaikat langsung ada sesuatu yang sangat spesifik, khusus, dan memiliki pesan penting bukan bagi para gembala itu saja, tetapi kepada setiap insan manusia, bahwa Allah hadir dalam kesederhanaan karena lahir di kandang domba, bayinya ditaruh dalam palungan. Tetapi berita Natal pertama disampaikan kepada para gembala yang pada saat itu adalah orang dengan kelas sosial rendah, sangat rendah. Citra mereka jelek, buruk, apalagi oleh kaum pemuka agama Yahudi. Mereka dianggap najis, dianggap suka mencuri, dan seterusnya. Tetapi ketika mereka mendengar atau mendapatkan berita dari para malaikat ketika sedang berada di tengah padang, hati mereka bergelora, bergejolak, dan langsung bergegas menuju ke Bethlehem, tempat di mana bayi Yesus lahir. Dan ketika menemukan bayi itu persis seperti yang dikatakan oleh para malaikat yang juga dalam semarak pujian surgawi yang mereka saksikan, lalu mereka ceritakan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Kita melihat ya, bagi saudara, tadi di sana disebutkan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Saya membayangkan Bapak Ibu yang hadir itu bukan hanya para gembala itu saja. Tentunya ya, ketika ada seorang bayi lahir, tentu berita itu heboh. Meskipun pada saat itu ada di kandang, apalagi di kandang ya, di palungan, dibungkus dengan lampin, tetapi ketika mendengar cerita bayi, pasti orang jadi penasaran. Siapa ini yang hadir? Siapa ini tengah malam atau malam-malam begini ada tangisan bayi di kandang? Tentu banyak orang menjadi tertarik, penasaran untuk melihat bayi. Dan yang membuat orang-orang itu menjadi terheran-heran karena kesaksian para malaikat tadi yang mendapatkan penglihatan, datangi oleh malaikat surgawi, mendapat berita bahwa bayi itu adalah yang dijanjikan para nabi, dibungkus dalam palungan, persis seperti perkataan. Inilah yang membuat orang-orang itu terheran, terkagum-kagum, wondering, karena mereka bagi sebagian orang mungkin ada yang menafsirkan, ini kenapa berita surgawi itu datangnya kepada para gembala, kaum rendahan, kaum upahan. Tapi menariknya respon dari Maria dan Yusuf, Bapak Saudara, secara khusus dilihat di sini. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Menarik respon Maria. Mungkin Maria juga bertanya-tanya, kenapa berita surgawi itu, penegasan tentang siapa Yesus itu, datangnya kepada para gembala, bukan melalui penggawa kerajaan atau tokoh pemuka agama. Walaupun Maria sendiri tahu bahwa ketika dia akan mengandung, dia sudah didatangi pasal 1 malaikat bahwa Maria akan mengandung. Maria sempat takut, sempat bertanya-tanya dalam ketakutan. Bagaimana mungkin aku hamil kalau aku belum berhubungan suami istri karena aku masih bertunangan? Tapi malaikat berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu kasih
kesudahan Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ini semua tadi, kita bisa mengelompokkan ada 3 macam orang, 3 macam manusia menyambut kedatangan Mesias, menyambut kedatangan Allah. Para gembala menggambarkan orang-orang yang seringkali dianggap diremehkan, disepelekan, bahkan distigmatisasi sebagai kaum jelek. Tapi ketika Tuhan memakai mereka, memberikan pendidikan. Orang-orang yang tidak disebutkan siapa saja di sana, tetapi kita tahu ada banyak orang yang mungkin secara khusus tidak ditulis oleh Lukas, yang menggambarkan bagaimana orang hanya berhenti pada yang terkagum-kagum saja, terheran-heran. Dengan Maria menunjukkan sebuah respon yang baik. Terakhir kita mau melihat sebenarnya para gembala tadi bukan hanya membuktikan perkataan malaikat, mempersaksikan apa yang mereka dengarkan dan mereka sampaikan kepada Maria dan Maria, tapi mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Bagi kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita berdasarkan firman Tuhan hari ini, Natal semakin dekat. Mari kita siapkan hati bagaimana kita menyambut Natal. Marilah kita menyiapkan hati, merendahkan diri kita agar berita sukacita Natal itu hadir dalam hidup kita, hadir dalam hati kita, yang bisa menjadi sebuah kesaksian berkat yang menyatakan kemuliaan, menyatakan kemuliaan Tuhan, hingga kita pun juga boleh memuji memuliakan Allah. Sebab itu cerita sukacita Natal harus nanti kita renungkan dalam hati, kita tumbuhkan apa yang menjadi pesan firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk kita lakukan, sehingga kita pun pada akhirnya bisa memuji dan memuliakan Allah. Dari mana kita melakukan jadi kerjaan kita, tugas yang menjaga, berbicara, bekerja, berusaha, lakukan itu semua sebagai sarana memuji memuliakan Tuhan. Karya pekerjaan bagi karya pekerjaan kita, nama Tuhan di nama Tuhan dijaga karena kita perbuatan kita yang tidak mencari. Anak yang masih sekolah di dalam proses belajar, mari terus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Meskipun mungkin saat ini sebentar lagi akan terima nilai ulangan, bersyukur yang baik-baik nilainya sampaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi saudara, anak-anak yang nilainya kurang baik, jangan sedih hati, jangan patah semangat, terus berjuang, libatkan Tuhan, belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, hingga nanti nilainya bisa menjadi baik lagi, lebih baik lagi, dan kita persembahkan kemuliaan. Bagi kita semua yang sebentar lagi kita mempersiapkan diri menyambut Natal, jangan terhenti hanya pada kekaguman-kekaguman, acara, dekorasi, khotbah pendeta, ataupun hadiah Natal. Tapi kita renungkan itu semua berkat Tuhan itu untuk kita mengetahui, menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, segala berkat dengan nama Tuhan juga boleh dipermuliakan akan segala berkat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan yang indah hari ini kembali kami boleh merenungkan firman Tuhan untuk kami benar-benar menyiapkan hati kami menyambut Natal yang sudah semakin dekat, agar kami Tuhan untuk memiliki kepekaan hati, mendengarkan apaan Tuhan, pesan Tuhan, cerita Injil Tuhan, agar kami juga tidak hanya
berhenti terkagum-kagum kepada hal-hal yang spektakuler, entah tentang acara Natal, dekorasi Natal, khotbah Natal, puji-pujian Natal, drama Natal. Tapi kami diberikan kepekaan untuk menemukan apa yang menjadi firman Tuhan dalam semua rangkaian, bahkan terhadap kado-kado hadiah Natal. Agar kami memiliki kepekaan hati untuk bisa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan segala berkat yang berberikan kepada kami. Sehingga sukacita Natal itu bukan hanya sampai di dalam diri dan hati kami saja, tapi juga bisa kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami, terlebih kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian, orang-orang yang membutuhkan bantuan uluran tangan kami, dan juga orang-orang yang merindukan berkat dan sukacita Natal. Terima kasih Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga yang menyambut Natal ini, agar mereka senantiasa terarah kepada karya Tuhan. Baik mereka yang masih sekolah, bekerja, berusaha, mereka yang bisa berkumpul dengan keluarga, ataupun mereka yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga karena sedang menempuh studi kuliah, belajar terpisah dari orang tua. Berikan mereka hati tetap bersama dalam. Kami juga saat ini berdoa secara khusus untuk sahabat keluarga kami yang terus masih harus bergumul dengan kesehatan mereka untuk masa lanjut usia mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk Ibu Yeti yang juga masih dalam proses pemulihan, pengobatan kembali, ada gangguan di bekas operasinya. Tuhan, berjamaah kau tolong sukacita Natal menjadi berkat kekuatan dan juga kesembuhan bagi itu. Dan juga mau berdoa untuk Yesus Kristus yang itu dalam masa pemulihan kesehatannya seperti terjadi karena kasih tersebut. Kami bersyukur, berdoa untuk mereka yang terus berjuang atas sukacita semangat yang diberikan kepada mereka dalam daya upaya Tuhan. Untuk Bapak Sutanto Harto, untuk Ibu Tidinya, Bapak Margono dan Ibu Margono, Bapak Billy Suryati, Ibu Sumihat, Bapak Ridwan Setiawan Tanuwibowo dan Ibu Siti Mariawati, Ibu Sylvia Verina, Ibu Sumiati, Ibu Sylvia Wiryati, Ibu Sylvia Intan dan Bapak Untung Raharjo, Ibu Lisinsia, Ibu Heni Cahya, Imani Pangestu, Ibu Maria Tata. Kami juga mendoakan Tuhan agar orang-orang di sekitar mereka, baik anak-anak, mantu, cucu-cucu, juga para perawat, dokter, biar mereka diberikan hikmat Tuhan, kasih setia Tuhan yang melimpah, buat mereka tetap dengan sukacita dengan penuh kasih sayang yang berlimpah, merawat orang-orang tua kami yang dalam usia maupun dalam keadaan pemulihan kesehatan. Terima kasih juga kami mau mendoakan untuk panitia Natal yang mempersiapkan rangkaian ibadah-ibadah Natal dan Natal lansia tanggal 17 Desember, untuk Natal anak tanggal 18 Desember, juga malam Natal, pasca Natal tanggal 25, dalam tutup tahun dan ibadah tahun baru. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kami. Dan panitia diberikan kesatuan hati, semangat dan sukacita untuk mengerjakan sesuatu demi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup-hidupan kami, terutama dalam masa-masa yang Natal ini, berikan lindungan kasih dan kesehatan. Doa kami minta kami arahkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.